Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 12 Januari 2021 dengan episode Dancing with a Stranger. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economic Calendar. Ada berita dari Eurozone Sentix Investor Confidence yang naik dari sebelumnya minus 2,7 menjadi 1,3. Kemudian ada dari China PPI Year on Year yang naik dari sebelumnya minus 1,5% menjadi minus 0,4%. Kemudian ada dari China CPI Year on Year yang naik dari sebelumnya minus 0,5% menjadi 0,2%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Integra Indocabinet Tbk atau Wood yang menargetkan penjualan tumbuh 20% pada tahun 2021 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas yang mendukung percepatan penyelesaian master plan infrastruktur gas di Indonesia dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Vale Indonesia Tbk atau Inco yang menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan dana sekitar 551,265 US dollar untuk kegiatan eksplorasi sepanjang bulan Desember 2020 dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 11 Januari 2021, IHSG ditutup menguat 125 poin atau 2% menjadi 6.382. Sektor keuangan, perdagangan industri konsumsi, aneka industri properti infrastruktur bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar kenaikan pada perdagangan IHSG. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 2,7 triliun rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita mulai dari langkah pertama dari Biden. Joe Biden, presiden terpilih dari Amerika, mulai melakukan berbagai hal untuk melakukan langkah pertamanya ketika dilantik nanti. Biden berusaha untuk meloloskan paket stimulus ekonomi dengan nilai jutaan dolar di awal pemerintahannya. Meskipun demikian, usaha Biden mungkin tidak akan semudah kelihatannya karena saat ini Senat tengah berjibaku dengan kehadiran usaha pemakzulan kepada Presiden Trump dari Partai Demokrat, sehingga berpotensi rencana Biden tersebut mengalami penundaan. Biden akan memberikan laporan lebih detail dalam rencana proposalnya pada hari Kamis pekan ini, yang dimana dalam paket stimulus tersebut ada beberapa poin tambahan, khususnya poin yang memberikan dukungan terhadap pemerintah negara bagian dan daerah yang sebelumnya bantuan tersebut ditangguhkan oleh Partai Republik. Stimulus akan bernilai $2.000, yang dimana sebelumnya hanya $600, dan tunjangan pengangguran pun akan diperluas. Sebagai informasi, stimulus yang diberikan oleh Trump beberapa waktu lalu senilai $900 miliar diperkirakan akan habis pada pertengahan bulan Maret mendatang, dan berpotensi akan mengalami kekurangan stimulus apabila stimulus berikutnya tidak dipersiapkan. Saat ini pelaku pasar dan investor sangat menantikan kepastian dan kehadiran terkait dengan stimulus ini, karena tentu akan memberikan kepastian akan prospek pemulihan perekonomian. Fokus utamanya dari Biden adalah membuat rancangan undang-undang terkait dengan stimulus ini dapat disahkan agar dapat memberikan bantuan secepatnya kepada masyarakat Amerika. Biden sebelumnya telah berbicara dengan berbagai koleganya di Partai Republik agar rancangan undang-undang tersebut dapat diloloskan. Biden menambahkan bahwa apabila stimulus tersebut tidak segera diberikan, ada kemungkinan situasi dan kondisi yang ada akan menjadi lebih buruk. Namun Biden menginginkan cek stimulus tersebut dapat diberikan langsung kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, karena beberapa masih banyak kepala keluarga yang berpenghasilan tinggi dan belum kehilangan pekerjaannya namun mendapatkan stimulus tersebut. Tim ekonomi Biden juga memandang bahwa pemulihan sejauh ini masih tidak merata, sehingga menyebabkan sebagian besar pasar tenaga kerja mengalami hentakan lebih keras daripada indikator lainnya. Ketua Komite Keuangan Senat yang akan datang, Ron Wyden, mengatakan bahwa dirinya ingin menghubungkan tunjangan pengangguran yang telah diperluas dan ditunjukkan kepada pengangguran jangka panjang, sehingga dapat mendorong durasi program berdasarkan tingkat pengangguran nasional dan negara bagian. Tentu ini akan menjadi salah satu poin yang sangat positif apabila nantinya mendapatkan persetujuan secepat mungkin ketika Biden menjabat. Sejauh ini pasar masih akan terus menantikan langkah-langkah selanjutnya terkait dengan apa yang akan dilakukan Biden dalam kurun waktu 100 hari dan tentu saja stimulus seperti apa yang akan diberikan.
Pasar saat ini sedang berada dalam kondisi yang cukup panas, sehingga membutuhkan asupan lebih lanjut untuk menjaga pasar untuk berada di area penguatannya. Apabila tidak ada asupan, maka diperkirakan pasar akan mengalami koreksi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari 3S. PSBB 11 hingga 25 Januari di Pulau Jawa dan Bali dinilai tidak berdampak signifikan pada pelaku industri. Kami melihat kinerja pada daya beli masyarakat dan belanja negara yang meningkat pada tahun ini menjadi harapan bagi meningkatnya produktivitas industri dalam negeri. PSBB menjadi langkah pemerintah sebagai upaya dalam adaptasi masyarakat terhadap kebiasaan baru yang saat ini dinilai masih membutuhkan proses di mana daya beli masyarakat yang turun sebagai dampak dari adanya pandemik merupakan cerminan dari proses tersebut. Untuk itu, kemungkinan permintaan masih membutuhkan waktu untuk kembali pada masa sebelum pandemi COVID-19. Hal ini seiringan dengan gaya dan kebutuhan yang dahulu dilakukan akan berkurang. Pemulihan ekonomi nasional yang diproyeksikan akan terlihat pada tahun 2021 menjadi harapan para pelaku bisnis di mana indeks kepercayaan bisnis terus turun sejak level tertingginya di bulan Juni 2018. Aksi beli investor asing secara year to date yang sebesar 5,12 triliun rupiah dinilai seiringan dengan kepercayaan diri investor terhadap pulihnya perekonomian Indonesia di tahun 2021. Tentu, harapannya adalah bahwa inflasi inti bisa mengalami kenaikan sehingga memberikan gambaran bahwa daya beli bisa mengalami pemulihan. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diproyeksikan sebesar 5%, maka daya beli harus mendukung. Untuk mendorong daya beli untuk mengalami kenaikan, maka di tengah penyebaran wabah virus corona ini, pengendalian merupakan kunci untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk mulai melakukan konsumsi untuk mendorong inflasi. Sejauh ini penantian akan penyuntikan gelombang pertama yang mulai dilakukan esok hari diharapkan dapat memberikan sentimen positif terhadap pasar, sehingga ada kemungkinan daya gebrak esok hari di mana Presiden Jokowi mendapatkan suntikan pertama akan menjadi sebuah pijakan di mana perekonomian diharapkan dapat pulih seiring dengan adanya distribusi dan penyuntikan vaksin. Sejauh ini, semua masih sesuai dengan schedule kami, namun kenaikan IHSG yang terlalu cepat di awal akan menjadi sebuah tanda bahwa pasar mungkin akan rawan koreksi. Kehati-hatian masih menjadi kunci yang diikuti dengan valuasi sentimen di pasar. Kami juga tidak mau kalah dari pemerintah, ini Bos Q. Kami mengingatkan 3S. Seberapa baik kualitas dari berita tersebut? Seberapa besar dampak dari berita tersebut kepada emiten yang bersangkutan? Seberapa lama efek tersebut dapat dirasakan oleh emiten yang bersangkutan? Apabila kita bisa menilai 3S, bukan tidak mungkin kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar di samping kita tetap menggunakan valuasi fundamental untuk jangka panjang. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.202 hingga 6.414. Tetap cermati arusnya karena pasar dapat berubah dengan sangat cepat hari ini. Kenaikan IHSG dalam beberapa hari berturut-turut akan membuat koreksi sehat menjadi sebuah pilihan. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya Bosku. Yang pertama ada dari GGRM, kemudian yang kedua ada dari ASRI, dan yang ketiga ada dari SMRA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya Bosku. Yang pertama ada dari Wood atau PT Integra Indo Kabinet Tbk yang menargetkan penjualan tumbuh 20% pada tahun 2021. Perusahaan tampaknya optimis untuk mendulang peningkatan penjualan tahun ini. Harapan tersebut seiring dengan keberadaan vaksinasi baik di dalam negeri maupun secara global. Tentunya ini akan menjadi suatu harapan pemulihan ekonomi dalam negeri dan global. Di sisi lain peluang untuk ekspor juga terbuka, mengingat tertekannya ekspor furnitur dan building komponen Cina yang terus tertekan sebagai akibat tarif perang dagang dan anti-subsidi dan anti-dumping duty, di mana Cina merupakan eksportir terbesar produk furnitur dan building komponen ke pasar Amerika Serikat, sehingga tertekannya ekspor Cina ke pasar Amerika Serikat merupakan peluang yang sangat besar bagi perusahaan untuk ekspansi pangsa pasar di negeri Paman Sam, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 535 dan tingkat probabilitas sebesar 52%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 655 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Kemudian yang kedua ada dari Inco atau PT Vale Indonesia Tbk
yang menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan dana sekitar 551,265 US dollar untuk kegiatan eksplorasi sepanjang bulan Desember 2020. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 6.900 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya, bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.